Pagi itu sunyi, angin terasa asing. Aku berdiri di depan gerbang ini, menatap bangunan tua yang belum ku kenal. Tapi entah kenapa, rasanya seperti menatap masa depan. Aku datang, bukan sebagai siapa-siapa, hanya anak kecil dengan tas besar dan mata yang berkaca-kaca karena baru saja melepas pelukan ibu. Hari pertama aku menangis. Tapi aku lihat bukan aku saja. Temanku di sebelah juga menyeka air mata diam-diam. Malamnya kami tertidur tanpa saling bicara. Tapi hari itu sebenarnya kami sudah saling memahami. Kami mulai belajar banyak hal. Bukan hanya pelajaran, tapi belajar bangun sebelum azan subuh, belajar makan cepat sebelum kehabisan, belajar mencuci baju sendiri, bahkan belajar menahan rindu. Pondok ini perlahan mengubah kami dari anak-anak yang manja jadi pejuang kecil yang terbiasa hidup dalam keteraturan. Hari-hari terus bergulir, dari pagi ke malam, dari bulan ke bulan, sampai akhirnya kami terbiasa. Tertawa saat dihukum rame-rame, tersenyum saat hafalan diterima, bersorak saat lepas dari piket dapur. Kami saling menjaga, karena hanya kami yang benar-benar tahu rasanya hidup di sini. Kami bukan sekedar teman sepondok, kami adalah keluarga, diikat oleh doa yang sama, tujuan yang sama, dan harapan yang sama. Ada kalanya kami kehabisan sabun dan harus berbagi. Ada kalanya rebutan bantal, rebutan colokan, bahkan rebutan gorengan di kantin. Tapi justru disitulah letak manisnya hidup di pondok. Semua serba sederhana, tapi tak ada yang terasa kurang. Kita tidur berderet seperti ikan pindang, tapi rasanya nyaman. Kita mandi antri, air kadang kecil, tapi toh kita tetap bisa tertawa. Basah-basahan sambil cerita soal ustadz yang tadi marah-marah. Di pondok kami belajar bahwa hidup tak selalu mudah. Tapi selama punya teman seperjuangan, semuanya terasa lebih ringan. Ada teman yang selalu ingatkan waktu tahajud. Ada yang diam-diam bikinin teh saat aku sakit. Ada yang berbagi nasi sisa hanya karena tahu aku belum makan. Kami jatuh, tapi tidak sendiri. Selalu ada tangan yang menarik dan suara yang menyemangati. Aku pernah kecewa, gagal, bahkan ingin menyerah. Tapi teman-temanku membuatku kembali kuat. Kita pernah marahan, diam-diaman, tapi di pondok tak ada yang tahan lama. Karena hidup di sini tak mengizinkan kita jauh. Kita terlalu butuh satu sama lain. Persahabatan di pondok itu bukan basa-basi, tapi bekal seumur hidup.
Kita mungkin tak akan selalu bersama, tapi namamu akan selalu ada dalam doaku. Pondok mengajarkanku arti kuat. Kuat bukan berarti tak menangis, tapi tetap berjalan meski mata sembab. Kami belajar di bawah terik, menghafal di bawah cahaya lilin, menyambut ujian dengan buku seadanya, dan doa yang tak pernah putus. Rindu itu makanan sehari-hari. Kadang malam terasa panjang karena terbayang wajah ayah, suara ibu. Tapi kami bertahan karena kami tahu orang tua kami di rumah sedang menunggu kami jadi orang hebat. Setiap nilai yang kami dapat adalah persembahan. Setiap hafalan adalah hadiah untuk mereka yang menyekolahkan kami di sini, meski dengan susah payah. Pondok adalah medan tempur, tapi juga taman bunga. Disinilah kami jatuh, tapi juga tumbuh. Hari raya di pondok rasanya aneh, tanpa pelukan ibu, tanpa suara takbir dari masjid rumah. Tapi justru saat itu, aku merasa aku punya keluarga besar. Kami saling peluk, kami saling menguatkan. Kami masak bareng, makan bareng, ketawa bareng, dan saling berbagi kue yang dibuat seadanya. Dan setiap video call dengan orang tua, air mata selalu tumpah. Tapi kami belajar rindu itu tak apa. Yang penting, kami tetap bisa berjuang untuk membahagiakan mereka. Selain Lebaran, banyak juga momen spesial yang kami rayakan dengan cara sendiri. Ulang tahun diam-diam, tasyakuran kelulusan, malam-malam muhasabah yang bikin kita nangis bareng. Bahkan tawa receh karena sendal hilang pun jadi momen yang sekarang ingin sekali kuputar ulang. Pondok ini bukan hanya tempat belajar, tapi tempat kami bertumbuh, jatuh, dan akhirnya berdiri. Bagi kami, ini bukan akhir. Ini permulaan baru dengan bekal yang tak ternilai. Untuk Ustadz dan Ustazah, terima kasih setiap nasihat kalian akan kami bawa selamanya. Untuk orang tua, doakan kami akan berjuang membawa pulang harapan kalian. Dan untuk kalian, teman-temanku, sampai bertemu lagi, entah di dunia atau di surga. Kita adalah jejak yang pernah hidup di tanah barokah, dan jejak itu tak akan pernah hilang. Dan sekarang, perpisahan itu datang. Pelan, tapi pasti. Kamar ini tak lagi bising. Kasur-kasur mulai dikemasi, dinding mulai kosong. Suara tawa itu tinggal gemeng. Aku ingin memeluk semua temanku, mengucap terima kasih karena mereka pernah jadi bagian terindah dalam hidupku. Terima kasih sudah jadi bahu saat aku lelah, sudah jadi telinga saat aku butuh didengar, sudah jadi rumah saat aku merasa tersesat. Kita akan jalan sendiri-sendiri setelah ini. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Aku akan selalu jadi temanmu.
meskipun nanti kita tak lagi bertemu. Baik rezeki, baik kesuksesan, jeung sajagi. Ngan tugas manusia mah hanya ikhtiar hasil nama Allah anu kagung.